Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Najakatia, NIM akhir 039. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan saya di sini ingin mengerjakan tugas dari mata kuliah AJK, yaitu Administrasi Jaringan Komputer, yang diampu oleh Bapak dosen Mukhlis Tahir. Nah, langsung saja kita langsung buat topologinya. Nah, di sini memerlukan router dan juga memerlukan switch layer 3 dan juga memerlukan 3 klien, yaitu PC 1 dan server. Kita sambungkan dulu dengan kabelnya. Dari multilayer switch ke PC. Nah, kita sambungkan lagi multilayer switch ke PC 1. Yang terakhir kita sambungkan kabelnya dari multilayer ke servernya. Nah, di sini dari studi kasusnya itu adalah VLAN 10 tidak mendapatkan IP address dan VLAN 20 mendapatkan IP, tetapi tidak bisa resolve. Nah, terus research DNS tidak berfungsi setelah DHCP restart. Beberapa klien kehilangan koneksi. Terjadi konflik IP di VLAN 20. Nah, beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Nah, sekarang kita bagi dulu VLAN 1, VLAN 2 dan VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30-nya. Nah, di sini PC 0 kita namakan VLAN 10 dan PC 1 kita namakan VLAN 20 dan server di sini VLAN 30. Nah, untuk namanya VLAN 10 itu kita namain staff. Yang PC 1 kita namain lab. Dan yang ini, yang VLAN 30 kita namakan server. Sudah. Nah, di sini kita akan memberikan IP otomatis. Nah, IP otomatis itu yang ditentukan adalah, saya akan menulisnya di sini 192.168.10.0/24. 192.168.20.0/24. 192.168.30.0/24. Nah, untuk routernya kita kasih IP 10.0.0.1/24. Nah, setelah itu kita kasih DHCP dan DNS juga. Kita taruh di sini biar gak lupa. DHCP-nya itu 192.168.30.1. Nah, sedangkan DNS-nya 92.168.30.2. Nah, itu. Dan langsung saja kita isi IP routernya dulu. Dan di sini kabelnya port FA0/0, jadinya kita isi IP addressnya di fast ethernet 0/0 10.0.0.1. Sudah, guys. Habis itu kita konfigurasi VLAN
10, 20 dan 30 di CLI multilayer switch. Nino and conf T. Nah, di sini kita namakan VLAN 10 dengan nama staff X. Lanjut VLAN 20 kita namakan lab. Name lab X. Selanjutnya VLAN 30 kita namain server. Nah, habis itu kita konfigurasi dari VLAN 10 menggunakan VLAN mode akses, VLAN 20 menggunakan VLAN mode akses, dan juga VLAN 30 menggunakan VLAN mode akses. Nah, kita config FA 0/2 SW mau ACC SW ACC VLAN 10 X. VLAN 20 nya in FA 0/3 SW mau ACC switch port akses VLAN 20 X. Selanjutnya VLAN 30 in FA 0/4 switch port mode akses switch port ACC VLAN 30 X. Habis itu kita konfigurasi dari multilayer ke router menjadi switch port mode terang. In FA 0/1 itu switch port terang encapsulation dot bangki SW mau terang. SW switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30 X. Habis itu kita ke routernya, kita konfigurasi. Kan dari multilayer ke router itu udah lewat dengan mode terang, jadinya kita coding di CLI nya, coding VLAN di CLI nya. Langsung saja in VLAN in FA 0/0 karena di sini portnya 0/0 di router, jadinya kita pakai 0/0.10 encapsulation dot one key 10 net IP add 192.168 10 1 255 255 X. Selanjutnya in FA 0/0.20 encapsulation selanjutnya in FA 30 encapsulation 30 IP nya 30. Nah, habis itu kita pakai DHCP, jadinya kita coding di CLI nya juga demi mendapatkan PC-nya mendapatkan IP otomatis, jadinya kita pakai DHCP dan ngodingnya di CLI di router. Nah, kita langsung saja
IP DHCP full VLAN 10, ini tanpa spasi. Net 192.68.10.0 255.255.255.0 default routernya 192.68.10.1 DNS server 8.8.8.8. Selanjutnya IP DHCP full 20 net selanjutnya IP DHCP full VLAN 30. Selanjutnya netnya kita ubah 192.168.30.0. Nah, setelah itu kita sudah aktifkan. Sekarang kita aktifkan IP-nya di DHCP partisinya. Apakah successful? Dan VLAN 20 kita aktifkan juga DHCP-nya dan menerima IP DHCP dengan successful. Dan juga VLAN 30 di server kita aktifkan juga DHCP-nya, apakah bisa mendapatkan IP otomatis dan successful. Habis itu kita tambahkan DHCP poolnya di services, lalu DHCP. Nah, kita servicenya ini di on kan, server poolnya kita ubah VLAN 10. Default gateway-nya yang tadi 192.168.10.1. Nah, DNS servernya seperti tadi juga 8.8. Terus itu kita save, kita ubah lagi, kita add lagi. Nah, kita tambahkan VLAN 30 juga, kita tambahkan. Nah, di sini sudah tercantum dari VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Nah, sekarang kita buka DNS-nya. Nah, di sini tercantum di tugasnya itu tercantum app, terus addressnya itu sesuaikan dengan IP yang mempunyai server di sini 30.2. Jadinya kita tulis 192.68.30.2. Nah, jika kita mau ngedit webnya, kita ke HTTP dan di sini ada index HTML. Nah, jangan lupa kita HTTP dan HTTPS-nya di-on-kan. Terus di sini ada edit, kita pencet aja. Terus kita mau edit apa tulisannya. Nah, di sini ada Cisco paket tracer dan saya akan mengeditnya dengan app kampus lokal. Nah, jangan lupa kita save. Nah, disitu kita ping dulu dari PC, dari VLAN 10 ke 20 apakah successful, masih violet ya, tapi kita ping lagi, coba lagi kita ping. Nah, successful. Dan kita coba ping dari VLAN 20 ke VLAN 30, kita ping lagi.
dari VLAN 20 ke 30 successful. Kita coba pin juga dari VLAN 10 ke VLAN 30 successful. Nah, kita coba cek di web browser per PC apakah bisa mengakses app kampus lokal. Ya Allah. Nah, di sini sudah tampak jelas. Nah, kita akan ketik tadi yang kita namakan app ini go. Nah, di sini nggak muncul, jadinya kita stop aja. Kita ubah, kita panggil name tadi yang kita masukin itu 192.168.30.2. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, kita coba cek juga di PC satunya apakah bisa juga mengakses web browser app kampus lokal. Nah, sekarang kita juga ketik IP tadi 30.2. Bisa juga PC 2 yaitu VLAN 20 lab juga bisa mengakses app kampus lokal. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang DHCP DORA yang dan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Proses DHCP DORA itu proses DHCP DORA itu tadi, DORA itu D-nya singkatan dari discover, over, sama request dan acknowledge. Nah, DHCP discover itu klien broadcast DHCP discover ke 255.255.255.255. Nah, sedangkan proses DHCP over, server membalas dengan DHCP over berisi IP yang tersedia. Sedangkan DHCP DORA yang request itu klien memilih salah satu offer dan memilih mengirim DHCP request. Yang terakhir itu DHCP acknowledge, itu server mengirim DHCP PAK, DHCP ACK, IP resmi dipakai oleh klien. Nah, titik kegagalan di VLAN 10 itu tidak mendapatkan IP, kemungkinannya gagal di tahap discover. Penyebabnya itu adalah VLAN tidak bisa broadcast ke server, tidak ada DHCP relay. Dan tahap over bisa jadi juga penyebabnya server tidak memiliki scope VLAN 10. Dan DHCP request penyebabnya itu ada di konflik IP. Dan yang terakhir DHCP ACK itu penyebabnya bisa jadi database less corrupt atau server overload. Kemungkinan terbesar tidak ada DHCP relay helper address karena server berada di VLAN 30. Nah, DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap bisa memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Karena berbeda VLAN, broadcast tidak bisa lewat router. Solusinya DHCP relay agent. Nah, konsep teknisnya DHCP relay, layer 3 forwarding, UDP forwarding port 67 sampai /68. Broadcast to unicast conversion. Router atau multi-layer switch meneruskan broadcast menjadi unicast ke server. Dan yang nomor 3, soal yang nomor 3 ditemukan log berikut. Kode DHCP discover from ini sesuai dengan di tugas.
Nah, analisisnya penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek, dan solusi desain jangka panjang. Nah, analisisnya karena penyebab teknis itu adalah no free leases. DHCP discover ignored, not authoritative for subnet, list database corrupt. Dan dampaknya klien tidak dapat IP, network downtime, dan IP conflict. Solusi jangka pendeknya itu restart service, clear list file, dan expand pool. Solusi jangka panjang DHCP failover, monitoring log, dan IP management planning. Nah, sekian dari saya, cuman sedikit yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.